Salam jumpa S363R. Secuil info segudang manfaat. Baiklah, jumpa lagi kali ini dengan S363R channel. Baik, kali ini kita akan membahas contoh yaitu implementasi gaji, yang hitung gaji ya, harian dan per jamnya berapa dari sebuah contoh kasus. Di mana di sini kita ambil contohnya adalah namanya dibuat sendiri, kemudian tanggalnya kerja ditentukan sendiri secara acak, alatnya, jam mulai juga, jam mulai dan jam akhir. Jangan lupa kita gunakan format aslinya ya, AM PM, biar enak nanti mengurang dan menjumlahkannya. Oke, selanjutnya nanti format ini akan kita lakukan pengurangan dan penjumlahan, dan selanjutnya juga yang diinputkan adalah potongan gajinya berapa. Kemudian yang kita cari rekapnya yaitu tiga buah contoh nama sopir ya. Oke, yang kita cari pertama adalah jumlah jam kerjanya berapa ya. Oke, kita ingin jumlah jam itu ada tulisan jam di belakangnya, kemudian ada menit di belakangnya, sehingga kita tahu nanti berapa jam dia, berapa menit dia. Karena di ketentuan di bawah kalian lihat bahwa per jamnya 100.000, kalau per menitnya berarti dibagi 60 nanti per menitnya. Ya, sebelumnya kita lakukan format dulu supaya ada tulisan jam dan menit. Formatnya bisa lakukan, klik kanan, format cell ya. Ya, gunakan custom, kemudian klik 0. Nah, nolnya dihapus, lalu ketik formatnya adalah H, ya, spasi, tanda kutip 2, jam, kalian ketik jam, tanda kutip 2, kasih jarak juga spasi ya, kemudian kasih mm, spasi, tanda kutip 2 menit, ya, untuk menentukan menitnya nanti satuannya. Oke, formatnya kalau sudah, kita akan lakukan klik OK. Ya, kita klik OK. Kemudian formatnya, ingat, nah, untuk mencari jumlah jam kerja, kita ada rumus di situ sama dengan 24 dikurang jam mulai dikurang jam selesainya ya. Oke, kita mulai dari sama dengan tentunya sama dengan 24 dikurang ya, gak kurung. Nah, kurang jam mulainya berapa? Mulainya ya. Oke. Kemudian dikurang jam selesainya. Jangan lupa jam selesainya. Oke. Kurung enter. Maka ketemu 9 jam 0 menit. Oke. Oke, kita copy aja ya. Tarik ke bawah. Oke, udah ketemu. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Formatnya udah ketemu. Selanjutnya sub total gaji. Nah, berapa gajinya? Nah, kita lihat rumusnya di bawah pertentuan perintahnya ya. Misalnya per jamnya adalah 100 dibayar 100.000. Kalau per menitnya berarti nanti dibagi 60 ya. Ya, bagi 60 itu rumusnya ya. Ini kita mulai. Ya, sama dengan, jangan lupa hours ya, hour tulisannya kurung ya, kurung, jangan lupa ya. Lalu kita jam kerja, jumlah jam kerja kita klik ya, tutup kurung. Oke, dikali, jangan lupa kali berapa, tadi per jamnya adalah 100.000, kita kali 100.000 ya. Oke, 100.000 tidak pakai RP, tidak pakai titik ya. Itu. Kemudian kita tambah
untuk hitung menitnya, karena bukan hanya jam, menit pun dihitung ya, berapa per menitnya ya. Nah, menit itu kita pakai rumus minute, minut ya, minute tulisannya buka kurung. Nah, kemudian klik jam kerja. Nah, gimana ngekliknya Pak? Orang ditutup gitu, klik aja di bawahnya dulu. Klik di bawah, kemudian kita dorong pakai tanda panah ke atas, biar dia pindah ke atas. Nah, itu selnya sama ya. Oke, lalu kita kali, tetap kali 100 dulu, ya, kali 100.000. Oke, 100.000. Lalu kita bagi 60, karena sejam itu adalah 60 menit. Kita bagi 60. Ya, bagi 60. Ya. Oke, ya. Jadi lihat di situ posisinya sama ya. Oke, ketemu jumlah sub total gajinya. Jadi si Rudi hari itu pada tanggal 4 Juli itu menghasilkan upah atau gaji sekian ya. Oke, potongan itu udah kita tentukan seolah-olah dia pinjem dulu gitu ya. Pinjem dulu nih gitu. Nah, sekarang kita hitung jumlah operasinya. Si Rudi berapa kali gitu maksudnya ya. Nah, si Cecep berapa kali dan seterusnya. Iwan berapa kali ya. Nah, di sini ada kalinya di ujungnya. Jangan lupa formatnya kita gunakan format cell tadi ya. Format cell. Sama seperti nulis jam tadi, cuma nanti diapit aja tanda kutip ya, kali. Oke, kita mulai sama dengan count, pakai count ya rumusnya menghitung. Count, kemudian buka kurung. Oke, buka kurung, kita blok kolom yang kita cari ya, dari Rudi sampai Rudi bawah, klik. Kemudian di sini kita kunci absolut dengan menekan tombol F4 supaya nanti bisa di copy. Kalau kita tidak absolutkan F4, maka kita copy nanti geser dia ya. Oke. Kemudian titik koma, tanda kutip siapa yang kita cari di sini. Ketik namanya Rudi, maka kita ketik namanya Rudi, tutup kurung. Oke, ketemu berapa kalinya ya. Oke, kemudian kita tarik ke bawah ya. Ya, kalau mau lihat format selnya tadi ini ya. Oke, klik sel ya, formatnya. Ini kita bisa ya. Oke, kita bisa ulangi kalau mau coba lagi 0 spasi tanda kutip kali tanda kutip lagi. Oke, nah ini ya. Oke, bicaranya sama dengan apa? 0 spasi tanda kutip kali tanda kutip, itu cara nulisnya ya. Barangkali tadi terlalu kecil. Nulisnya jangan di sini ya, di sana tadi di format sel ya. Oke, kita bisa tarik ke bawah. Oke, copy. Nah, sekarang ada masalah. Kok sama dua kali semua? Karena di dalamnya namanya beda ya. Yang kita cari Iwan, di situ masih ada Rudi namanya. Maka Rudi kita hapus dulu, kita ganti namanya Iwan yang kita cari ya, seperti yang di sebelah kirinya Iwan ya. Mari kita enter, maka ketemu Iwan sekali cuma kerjanya. Kemudian yang kedua kita cari Cecep. Nah, kita ketik Cecep, tulisannya harus sama ya. Cecep 2 kali. Ini menggunakan fungsi kontip ya. Kontip. Oke, selanjutnya kita akan mencari total pinjaman. Nah, total pinjaman tuh lihat pinjaman tuh, potongan pinjaman tuh ya. Pinjaman, si Anu minjem berapa kali, berapa jumlahnya, itu yang mau kita jumlahin ya. Nah, ini menggunakan rumus sum if ya. Rumus sum if sama dengan sum if ya. Rumus sum if sama dengan buka kurung ya. Jangan lupa sama kayak tadi blok dari Rudi sampai Rudi bawah
ya, Rudi atas sampai Rudi bawah, kunci absolut, jangan lupa F4, ya, titik koma, tanda kutip, oke, Rudi dulu yang kita cari, sesuai nama yang paling atas, Rudi, tanda kutip, titik koma, oke, lalu kita blok, yang mau kita cari itu apa? Potongan, ya, kita blok potongan, tarik dari atas sampai ke bawah, kemudian kita absolutkan juga sama, ya, F4, ya, tutup kurung, lalu enter. Ya. Ya, kita blok tadi ya, absolutkan. Kita enter. Oke, ketemu. Tuh si Rudi kita tarik ke bawah. Nah, ini di sini kita rubah lagi ya. Nama yang kita cari di sini masih Rudi, untuk yang kedua kita ganti dengan Iwan ya. Ya, kita hapus Rudi. Kita ganti Iwan. Oke, enter. Kemudian ya yang ketiga lagi. Nah, yang ketiga ini Cecep. Rudinya kita ganti Cecep karena terkopinya Rudi masih ya. Kita ganti Cecep. Oke. Ya. Nah, terus selanjutnya adalah total gaji bersih. Nah, total gaji bersih di sini rumusnya masih menggunakan sum if. Kita akan menjumlahkan berapa sih total gaji yang dia punya, dikurangi nanti potongannya berapa. Itu ya. Oke, kita subtotalnya dikurangi ya, total potongannya. Sama dengan sum if masih ya. Sum if. Oke, buka kurung. Masih nama Rudi kita blok. Tadi nama supir ya, kita blok dari atas sampai bawah. Kemudian kunci absolutkan F4 titik koma, tanda kutip Rudi dulu yang paling atas ya, Rudi ya, tanda kutip titik koma lagi. Nah, lalu kita blok sub gajinya ya, kita blok sub gajinya, tarik dari atas sampai ke bawah. Oke, absolutkan jangan lupa ya, F4, lalu tutup kurung ya, kita tutup kurung ya, lihat tuh sama ya, blok dari nama supir, nama Rudi yang kita cari, kemudian blok dari subtotal gajinya ya, tutup kurung ya, lalu dikurangi, jangan lupa masih ada, kurangi apa, kurangi yang di samping itu loh, total pinjaman. Nah, total pinjamannya tidak nampak tuh, maka kita klik di bagian bawah aja, yang nampak nanti dorong ke atas ya, klik di bagian yang ketiga, dorong 2 kali ke atas. Oke ya, dorong 2 kali, maka dikurangi dengan total pinjamannya. Maka ketemulah di total gaji bersihnya ya, kita tarik ke bawah sama kayak tadi ya, kita klik ganti tulisan Rudi karena dia yang kedua Iwan, maka kita ganti Iwan ya, kita ganti Iwan ya, ketik Iwan. Oke, mau bikin rumus lagi juga boleh sebenarnya ya, tapi kita mempersingkat waktu, kita kopikan aja ya. Oke, nah kita hapus tuh, yang ketiga adalah Cecep misalnya ya, enter. Oke, ketemu. Maka ketemulah total gaji bersih dari hitungan uh, contoh kasus kita ini ya. Ini adalah jawaban request dari salah satu teman kita yang di komen ya. Oke, saya rasa demikian materi kita selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, friend, bila ada saran atau request, silakan isi di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe, like, share-nya diharapkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.